Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih otak kita itu sering banget nolak mentah-mentah fakta yang kering dan membosankan, tapi anehnya bisa langsung tersedot habis-habisan kalau diceritain sebuah kisah? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Kita bakal bongkar rahasia biologis di balik gimana otak kita merespon sebuah narasi. Kita mulai dari satu misteri kecil tentang kelakuan kita sendiri nih. Coba deh ingat-ingat lagi, bayangkan momen ketika ada orang yang tiba-tiba ngasih nasihat yang sama sekali nggak Anda minta. Ego kita kan otomatis langsung ngebangun benteng pertahanan setebal mungkin ya kan? Kenapa sih kita anti banget digurui? Sebenarnya, otak kita itu emang punya sistem pertahanan yang super reaktif. Contoh paling gampang nih. Bayangkan Anda lagi stres berat, kepala udah mau pecah, banyak masalah, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk. Udah, yang sabar ya. Wah, itu bukannya bikin tenang kan, malah bikin kita emosi, rasanya pengen ngamuk, atau minimal pengen pergi aja dari situ. Kenapa? Karena otak kita sama sekali nggak memproses kalimat itu sebagai bantuan. Otak justru ngebaca itu sebagai serangan langsung ke ego kita. Jadi, gimana dong cara ngakalinya? Bagian 1, fenomena, alias gimana caranya kita bisa ngelewatin radar kebosanan di otak kita. Coba kita lihat gimana Finlandia nerapin yang namanya fenomena based learning. Pendekatan tradisional biasanya langsung ngehajar murid pakai rumus hidrodinamika yang bikin pusing. Hasilnya, otak langsung shutdown, alias mati lampu. Tapi di Finlandia mereka ngebawain fenomena unik. Mereka kasih lihat gimana jamur lendir yang secara harfiah nggak punya otak bisa mendesain rute kereta bawah tanah Tokyo jadi lebih efisien daripada insinyur manusia. Begitu ngelihat itu, wow, rasa penasaran di korteks prefrontal langsung meledak. Dan tanpa disuruh, otak otomatis mikir nyari tahu teorinya. Dan ngomong-ngomong soal ketertarikan otak, ada satu angka yang sangat menarik. 1/3. Ya, persis 1/3 dari isi Al-Quran itu bentuknya adalah kisah-kisah. Bukan sekedar buku aturan kaku atau daftar hukum yang textbook banget. Kira-kira kenapa coba teks kuno pakai cara ini? Karena kalau isinya cuma teori kering, kita manusia ini ya paling cuma bisa ngehafal aja, tanpa ada perubahan karakter yang benar-benar nyata di kehidupan kita. Teks-teks kuno ini sebenarnya menggunakan narasi bukan cuma buat nyatet sejarah loh. Mereka itu kayak ngasih studi kasus tingkat tinggi buat manajemen krisis. Mau tahu cara ngelola krisis tenaga kerja dan modal? Ada kisah Maryam. Bingung ngadepin kepanikan massal? Ada contoh dari Musa waktu di Laut Merah. Atau butuh daya tahan super ekstrim? Ada kisah Hajar di tengah gurun yang panas. Intinya, cerita-cerita ini udah berhasil meretas ego manusia berabad-abad sebelum ilmuwan modern nemuin alat pemindai otak. Keren banget kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kap mesin otak kita pas lagi dengerin sebuah cerita? Masuk ke bagian 2, anatomi transportasi naratif. Ada satu konsep keren dalam dunia neuroscience yang namanya narrative transport atau transportasi naratif. Sederhananya, ini adalah proses neurologis di mana otak kita bereaksi terhadap sebuah cerita seolah-olah kita sendiri yang lagi ngalamin kejadian itu secara fisik. Fungsi motorik dan sensori kita ikutan nyala. Ibaratnya kita ini beneran ditarik masuk ke dalam cerita itu. Biar lebih jelas, kita bedah eksperimen dari Dr. Nicole Spear di tahun 2009. Bayangin, subjek-subjek penelitian dimasukkan ke dalam mesin fMRI, semacam scanner otak gitu ya. Terus mereka disuruh baca 2 jenis teks. Yang satu fakta kering, yang satu lagi cerita penuh aksi. Para ilmuwan ini pengen ngeliat langsung, area otak mana sih yang bakal nyala? Dan jujur aja, hasilnya benar-benar gila. Waktu mereka cuma baca fakta kering, bagian otak yang nyala itu cuma area Wernicke dan Broca, alias cuma bagian penerjemah bahasa doang. Tapi pas mereka baca cerita tentang aksi, kayak kisah Hajar yang lagi lari-lari di tengah gurun, tiba-tiba korteks motorik dan sensorik mereka ikut menyala terang. Otak mereka bereaksi persis seperti kalau mereka sendiri yang lagi lari kepanasan. Secara harfiah, otak kita tuh ternyata gagal ngebedain antara sekedar baca cerita sama ngalamin kejadiannya secara langsung. Lanjut ke bagian 3, gimana caranya meruntuhkan benteng pertahanan ego kita. Nah, ada penelitian lain dari Dr. Melanie Green dan Timothy Brock. Mereka nemuin fakta menarik. Kalau Anda ngelempar data telanjang ke orang, misalnya ngomong, tingkat kemiskinan naik 10% nih. Lobus frontal di otak orang itu pasti langsung sibuk nyari celah buat protes atau debat. Tapi kalau Anda ngubah pendekatannya, misalnya dengan ceritain kisah seorang ayah yang nangis karena gak sanggup beli susu buat bayinya, wah radar kritis di otak itu langsung runtuh total. Otak jadi terlalu sibuk berempati, sampai-sampai lupa buat ngebantah. Alasan utamanya adalah karena waktu kita dengerin cerita yang bagus, kayak waktu kita ngebayangin Musa membelah lautan, kita merasa lagi jadi penonton. Dan begitu solusinya muncul,
kita ngerasa kitalah yang nemuin kesimpulan itu sendiri. Inspirasinya itu kerasa datang dari dalam diri kita, bukan karena dipaksa dari luar. Dan ini dia kuncinya. Inilah yang bikin ego kita yang tadinya benci banget digurui, langsung diam dan menerima. Sekarang kita masuk ke satu temuan terakhir dari Princeton University yang gak kalah mind-blowing. Bagian 4, sains di balik penyatuan saraf. Jadi ada seorang ahli bernama Dr. Uri Hasson yang nemuin fenomena biologis luar biasa. Namanya neural coupling. Apa itu? Simpelnya, ini adalah momen magis di mana gelombang otak si pencerita dan orang yang dengerin itu bisa tersinkronisasi alias nyatu secara sempurna di detik yang sama. Waktu diteliti lebih jauh, kelihatan banget bedanya. Kalau kita cuma ngebacain instruksi kering kayak yang biasa ada di slide presentasi, gelombang otak pendengar dan pembicara itu jalurnya beda banget, berantakan, nggak nyambung. Tapi, begitu si pembicara mulai bagiin cerita nyata soal bertahan hidup yang penuh emosi, gelombang otak si pendengar perlahan-lahan mulai ngikutin dan mencerminkan pola gelombang otak si pencerita secara real time, bener-bener kayak copy-paste. Terus, apa untungnya buat kita? Masuk ke bagian 5. Retasan biologis paling mutakhir. Inti dari semua neuroscience ini adalah storytelling atau bercerita itu ibaratnya ngebajak seluruh sistem saraf pendengar Anda. Ini ngelewatin mesin penerjemah teks yang kaku di otak dan langsung nyuntikin data yang udah dibungkus sama konteks dan emosi. Jadi, entah Anda lagi ngajar sains di kelas, nyampein nilai-nilai ke anak, atau lagi jualan produk, ngebawain narasi di awal itu adalah trik retasan biologis tingkat tinggi. Percaya deh, tanpa adanya cerita pendukung, data semahal dan sepenting apapun itu cuma bakal masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungin. Lain kali pas Anda harus ngeyakinin orang lain, entah itu bos, klien, atau teman, apakah Anda mau langsung maju ngelancarin serangan pakai fakta-fakta kering yang bikin ngantuk? Ataukah Anda bakal pakai strategi kuda Troya lewat sebuah cerita yang memikat? Pilihan ada di tangan Anda. Dan seenggaknya sekarang, Anda udah tahu persis gimana otak mereka bakal merespons. Seru banget kan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.